Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena pada malam hari ini, di hari Senin malam ini untuk memulai aktivitas ya. Alhamdulillah Allah masih memberi kita kesempatan berupa kesehatan ya, kesempatan dan juga waktu ini masih bisa kumpul lagi di Masjid Al-Latif ya. Dan juga saya doakan semuanya di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan juga tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Oke, balik lagi bareng saya Ricky Apriana ya. Kita ketemu lagi di After Work ya di hari Senin malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Annyeonghaseyo. Coach Taeyong. Iya, saya baru datang dari tadi. Kamu dari mana? Baru dipecat saya sama PSSI. Oke, jadi sekarang jadi Sintayong. Jadi Sintayong. Iya, Masya Allah. Sekarang bukan pulang kerja berarti saya mah ya. Apa? Dipecat dari kerja. Pulang dipecat. Pulang dipecat ini mah. Aduh sedih banget ya Masya Allah. Gimana ini Indonesia buat kan sekarang habis dipecat. Tapi gimana berarti ke depannya? Bakal lebih baik atau enggak? Ya semoga semuanya baik-baik saja. Oke. Semoga bisa makin maju. Oke. Berarti coach nanti ngapain setelah dipecat ini? Kayaknya ngangon sapi. Ngangon sapi. Di Korea ada ngangon sapi. Sapi sama hayam. Ya ampun. Berarti coach udah jadi apa namanya? Jadi warga biasa sekarang mah ya? Iya, saya sering jadi cari kajian. Oke, benar. Harus kajian coach. Ini ketemu sama orang-orang soleh coach. Di timnas gak ada orang kayak gini. Ini insya Allah semuanya suka apa namanya ngaji, suka bersedekah. Insya Allah. Amin. Gak akan dipecat di sini mah coach. Insya Allah. Jadi MC sekarang, oke. Insya Allah. Oke, ketemu lagi ya bareng saya Ricky Apriana. Saya capek juga ngomong gini ya. Gia Taeyong. Gia Taeyong, oke. Kita mau lagi, ini coach kita di hari Senin malam ini di Masjid Al-Latif tuh ada kajian bareng teman-teman soleha ini insya Allah, soleh-soleha ya. Jadi ketemu insya Allah ini bakalan bahas tentang sukses dunia akhirat. Amin. Nah sukses dunia akhirat, sukses Indonesia juga. Amin. Ya itu dia. Oke. Alhamdulillah teman-teman semuanya, semoga di sini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ini kita mau ngapain coach? Nanti mau latihan main bola. Ditanya terus, saya capek ngomong gini. Ya udah. Tapi insya Allah tahu nggak kita tentang Al-Latif? apa? Iya nanti ini tuh kajian ini tuh after waktu pulang-pulang kerja, pulang-pulang kuliah Insya Allah. ke Al-Latif ya. Ini kita bahas apa? Tentang sukses dunia akhirat ya. Gimana itu? Udah normal dulu berarti. Udah normal dulu ya. Udah normal dulu. Iya. Insya Allah. Sebelum ini apa namanya sebelum dimulai ada beberapa informasi yang akan kita sampaikan ya teman-teman. Ya, seperti biasa di Masjid Al-Latif ini hari Senin sampai hari Ahad itu penuh banget sama kajian-kajian. Betul. Yes, itu dia. Ya alhamdulillah. Jadi hari Senin seperti biasa malam ini ada kajian after work ya seperti biasa teman-teman yang mungkin suka ikut, mungkin ada yang baru ikut, selamat datang ya. Ini biasanya membahas tentang produktivitas, tentang self development, kadang juga dibahas tentang bisnis. Betul. Ya. Enggak dibahas secara ngelatih timnas mangga ya. Nah, terus juga di hari Selasa kita ada kajian bareng Triple Goal Project. Ini setiap pekan ke-1 dan juga ke-3. Betul. Ya, biasanya bareng Ustadz Syahid Fauzan dan juga Ustadz Fitrian Kadir. Nah, di hari Kamis ada apa nih? Kamu mau tahu nggak, Coach? Di hari Kamis. Udah normal aja. Kalau dipanggil coach itu langsung otomatis gitu keluar. Iya. Ya, jadi insya Allah di hari Kamisnya ada ngaji kitab. Betul. Jadi buat teman-teman yang pengen melatih ya otaknya gitu supaya bisa lebih
mendapatkan ilmu yang lebih berat lagi, gitu Betul. ya, bisa di hari Kamis itu ada ngaji kitab, bisanya bareng sama Ustadz Ali Ridwan, Betul. dan biasanya sekarang juga ada bareng sama Ustadz lainnya, Nah. gitu. Dan juga di Hari hari Jumat. Jumatnya Insya Allah akan ada Fantaklim. Yes. Jadi itu di setiap hari Jumat pada maghrib ya biasanya ya, setelah ngaji apa? Kajian bareng ya kita juga. Fantaklim ya, habis Fantaklim itu ada ngopi bareng. Betul, ada ngopi bareng Halan Coffee, dan juga setelah itu ada makan bareng sama teman-teman di Fantaklimnya juga. Itu dia. Gitu. Jadi habis kajian langsung isi pondasi buat hari Betul. besok Ya. untuk menyambut weekend ya. Nah, di hari Sabtu kita ada ada malam mingguan. Betul. Di malam mingguan di Masjid Al-Latif itu ada beberapa menu. Nah, biasanya bahas tentang kajiannya ada ta'aruf series. Nah, setelah ta'aruf series nantinya juga ada ngopi bareng. Ini ta'aruf series juga nantinya mungkin buat teman-teman yang sudah ikut dari awal atau mungkin yang belum gabung, silakan malam mingguan di Masjid Al-Latif itu biasanya membahas tentang persiapan untuk menikah. Betul. Gue ke arah nikah yang mungkin jomblo-jomblo ini malam mingguan daripada Tisen ke Al-Latif aja. Nah, itu dia ya. Terus juga ada ngopi bareng juga. Betul. Ya, di hari Sabtu tuh jadi bareng teras kopi. Nah, itu Masya Allah udah approve banget ini kopinya enak ya Insya Allah. Nah, di Ahadnya itu ada kajian biasanya kolaborasi sama komunitas-komunitas dakwah lainnya gitu. Coach. Pakai coach lagi. Coba ya. Okay. Tapi jangan lupa juga Insya Allah di setiap akhir bulannya itu di malam minggunya akan ada Qiyamul Lail bersama. Gitu. Iya betul, itu di setiap akhir bulan di hari Ahad dini hari ya. Dan betul. kali ini untuk kajian kali ini ya, After Work kali ini akan membahas tentang 5 amalan kunci sukses dunia akhirat. Bareng ini Masya Allah kita baru ketemu ini bareng Ustadz Ihsan Al-Ayubi. Insya Allah beliau itu adalah dai dan juga ini ada juga buku yang sangat inspiratif yang beliau ciptakan, yaitu beliau adalah penulis buku Tangan-Tangan Langit ya. So beliau juga adalah spiritual coach dan juga hipnoterapi ini. Masya Allah ini hari ini hadir nih di Masjid Al-Latif. Nanti bakalan berkenalan ya sama teman-teman semuanya di sini ya. Oke, disiapkan dulu catatannya ya yang mungkin bawa catatan. Yang bawa catatan silakan dikeluarkan catatannya atau misalkan mau lewat handphone juga boleh. Silakan. Karena salah satu cara mengikat ilmu adalah dengan mencatat itu dia. Jadi silakan dicatat yang ilmu yang didapatin sama teman-teman semuanya, dan juga jangan lupa di Instagram storyin ya. Nanti mungkin mau buat resumenya atau apapun silakan di tag @Masjid Al-Latif biar nantinya meluas ya. Betul sekali ya. Yaudah mungkin kita juga sama-sama ya untuk luruskan niat kita semua untuk menggapai rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menggapai ridhonya juga, dan tidak lupa kita awali dengan doa menuntut ilmu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan. Oke, untuk itu kepada Ustadz Ihsan, waktu dan tempat kami silakan. Cek 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidi khuril muhajirin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan Zat Ilahir Rabbi yang Maha Ghafur, yang sampai dengan hari ini kita masih diberi kesempatan nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat kesempatan untuk bertafakur, bertadabur, bertasyakur, mengumpulkan bekal yang banyak untuk kita kembali ke alam kubur. Cembling diberi hujan ini. Halo? Halo? Ayaan teh? Aya. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada manusia mulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, manusia suci yang disucikan oleh Yang Maha Suci,
Manusia the one and only yang akan menjamin kelulusan dan kelolosan kita di padang mahsyar kelak. Manusia yang sampai di helaan napas terakhir yang dipikirkan cuman ummati, ummati, ummati. Siapakah beliau? Habibana wa karimina wa safina wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarganya, sahabat-sahabatnya, kepada para imam mutaqaddimin wal imam mutaakhirin, dan kepada kita selaku umat yang mudah-mudahan kelak di akhir zaman dikumpulkan bersama-sama dengan beliau untuk kembali ke surganya Allah, rumah yang sudah diciptakan oleh Allah, tapi karena kesombongan iblis kita harus meninggalkan rumah tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umat beliau. Amin ya Allah ya Rabbal. Ta'azzuz bin Nimah, 7 tahun dakwah saya baru pertama kali ngisi di sini. Ngisi di hadapan anak muda. Kalau ibu-ibunya muda apa setengah muda? Oh, halo ibu-ibu. Oh, ibu-ibu. Di sini katanya nggak boleh ngomong ibu, nggak boleh ngomong bapak. Ikan hiu beli cutter. How are you my brother and sister? Fine, thank you. Dijawab. Ya. Teteh atau teteh, kakak-kakak, daramang sadayana. Alhamdulillah. Izin. Alhamdulillah wa syukurillah bisa bertemu bertatap muka berkat wasilah guru saya. Coach Fitra Jaya Saleh yang suka ngisi hari Senin. Itu guru saya, guru marketing saya, guru sales saya. 8 tahun saya belajar marketing sama sales ke beliau. Ngelihat beliau ngisi di sini saya jadi iri. Boleh kan kalau iri kebaikan. Coach, ente bisa aja masuk Al-Latif. Gue 3 tahun susah banget. Ente kurang terkenal kata gitu. Harus gimana tuh? Izin. Bisa nggak ngisi gantiin antum? Boleh, boleh, boleh. Alhamdulillah wasilah bisa duduk di sini. Kenapa saya sangat ingin sekali bertemu dengan anak-anak muda? Karena ada pesan yang harus saya sampaikan. Bahwa teman-teman ini adalah penerus generasi akhir zaman. Ya, pemegang tongkat estafet yang sudah bukan menghadapi akhir zaman, tapi sudah setengahnya akhir zaman. Ini ngomongnya berat banget Ustaz katanya. Ini mohon maaf saya pakai gamis ya, harusnya pakai kemeja nih, pakai rantai, biasanya begitu. Malum baik kan. Ya informasi aja sih suka main motor ya kan anak gaul. Ini rata-rata usia berapa tahun yang Ikhwan? Brother? 20 ada 20? Oh 20, saya 19 tahun alhamdulillah. Sisanya kali itu juga. Baik. Brother and sister, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin, mohon maaf lahir batin, menyampaikan 5 hal kunci keberhasilan agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa setiap proses apapun di muka bumi ini membutuhkan kendaraan. Apapun itu. Bahkan peristiwa yang paling mulia sekalipun, Isra wal Mi'raj, Rasulullah Muhammad SAW menggunakan kendaraan buruk. Jadi pasti sudah mutlak bahwa di setiap kehidupan itu adalah ada kendaraan. Untuk apa? Agar kita sampai kepada tujuan. Kalau kita pengen lulus kuliah, kendaraannya apa? Belajar. Tadi saya dengar ada yang mau sidang, mana tadi Sinteyong KW tadi mah ya. Ini lagi rame, Sinteyong dipecat ya. Padahal bagus gara-gara apaan tuh dipecat? Hah? Oh ya Allah. Jadi nggak ada yang kekal teman-teman. Kalau sudah waktunya dipecat ya dipecat. Bahkan saya ingin menyampaikan kenapa kok Kang Ihsan berani ngomong sekarang sudah setengah di akhir zaman. Loh sekarang sudah hukum bukti. Tahu yang viral akhir-akhir ini yang kemarin-kemarin bikin viral tahu? Pasti yang kakak-kakak, yang teteh-teteh pada nangis kalau yang cowok mah enggak. Karena istri saya ikut nangis.
Tahu fenomena es teh? Tahu? Tahu kan? Inna ma'amruhu idza arada sayaqulu kun fayakun. Kata Allah, kalau sudah terjadi saat yang dimuliakan hancur, hancur. Saat yang terhina naik menjadi mulia, maka akan mulia. Benar enggak? Benar enggak? Hukum bukti dulu mah enggak ada begitu, buset. Begitu kuatnya fenomena netizen di Indonesia. Ya. Bisa menggetarkan Indonesia dan dunia. Betul enggak? Sampai berhenti kan? Betul kan? Sampai berhenti. Mungkin bahasanya ya diberhentikan. Sampai berhenti lah. Semua fenomena yang terjadi itu adalah cikal bakal kita sedang berada di tengah akhir zaman. Bersyukur saya kepada Allah, saya bisa ada di sini. Karena saya ingin menyampaikan, teman-teman, wahai teman-teman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Teman-teman ini kan yang beriman. Orang lain sudah pada pulang. Orang lain lagi nyekek botol pinggir jalan. Lagi ngelem. Ya. Orang lain lagi ngapain? Lagi nongkrong di kafe. Ustaz jangan gitu dong. Kan di kafe juga teman-teman kita. Tujuan ente sekarang ini adalah raih mereka pas sabakul khairat, ajak ngaji. Kalau perlu jangan ngaji di masjid aja, brother. Bikin dong tim sini ngaji di kafe. Saya sudah masuk di salah satu kafe yang bilangnya kafe syariah. Tapi musiknya masih musik dugem. Sudah ada 8 cabang di Indonesia, khususnya Jawa Barat. Saya masuk. Dakwah saya apa? Memperkenalkan hijab ke ibu-ibunya. Karena yang hadir keluarga pakai hijab. Saya cek sampai malam. Brother, itu yang pakai hijab, Masya Allah, sampai jam 12 malam. Masih ada di sini saya bukti. Suruh joget-joget. Geleng-geleng. Lah ibu-ibu yang benar udah pada tidur, ini kagak. Tugas teman-teman, tugas antum semuanya menyeru ke kebaikan. Ajakin, terjun ke situ. Dakwah itu tidak hanya di masjid, tidak hanya di musola, tapi juga di luaran dakwah. Kenapa? Karena sudah setengah akhir zaman. Saya aktif di motor karena saya pengen dakwah di motor. Mohon maaf lahir batin, saya punya binaan di stasiun. Belakang stasiun ada masjid kecil. Masjid kecil. Tempatnya teman-teman yang berprofesi sebagai, ya gitulah, ya tahu ya, nggak usah dijelasin. Saya ngaji di situ, saya ajakin ngaji, habis ngaji ngaliwat. Sentuh itu teman-teman, saya ingin menyampaikan, sentuh itu ayo. Apa yang didapetin dari sini, lemparkan ke sana. Umpan lambung, ajak. Kenapa? Karena kalau kita tidak kuat safnya di akhir zaman, tinggal nunggu detik-detik aja, ini ada launching, kalau saya ada grand launching, Imam Mahdi turun memproklamirkan bahwa saya adalah Imam Mahdi, sudah. Ya, Yabqa minal masjidillah bunyanuhu, masjid itu banyak, gede, luas, pilarnya gede-gede, isinya betul enggak? Betul enggak? Yang kuat bertahan sampai dengan sekarang di jam segini berapa orang jumlahnya? Ya. Betul enggak? Itu dakwah sejatinya. Lantas apa kaitannya dengan 5 kunci agar hidup bahagia dunia dan akhirat? Mohon maaf lahir batin, yang pertama, ini sering banget disampaikan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz besar, kiai-kiai besar, menjadi hamba yang bersyukur. Pertanyaan ana sama antum, teman-teman, hari ini dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, ini ntar mau tidur nih sampai sekarang aja, udah ngitung belum? Berapa detak jantung kita? Udah ngitung belum? Belum ya. Berapa kedipan mata kita? Berapa langkah kaki kita? Ya, berapa tarikan napas kita? Apakah kita sudah menyampaikan lafaz alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan ya Allah kepada kita? Dari mulai kita bangun sampai kita tidur kembali. Itu aja dulu, nggak usah dalam-dalam. Kalau pengen selamat mah, saya ngitung aja ngitung, kagak hitung-hitung, susah ngitungnya. Ustadz kenapa demikian, Akang Ihsan kenapa demikian? Kita suka lupa bersyukur. Teman-teman, nih bingung ngomongnya, tapi karena kalau anak muda mah tuh cengli aja ya.
Kalau kentut itu musibah apa anugerah? Hah? Anugerah. Kenapa anugerah? Ya kalau enggak kentut mulek, betul? Mulek kagak bisa ngapa-ngapain. Nambah angin 2.000, ngeluarin angin ke Hasan Sadikin 250 juta. Ustadz cek aja sendiri. Di operasinya 250 juta. Udah gitu nyalahin diri sendiri. Nyalahin orang, lu sih, gua juga sih gitu. Nggak pernah bersyukur. Lupa. Itu adalah nikmat juga. Tapi jangan juga nikmat-nikmat giliran kita kentut habis makan pete, jengkol, telur, lagi jamahan, ustadznya terkenal. Pernah tuh ngisi bareng ustadz terkenal. Kan banyak jamaahnya di Trans Studio. Pas paling depan, kebuka nih ibu-ibu nih bapak-bapak sebelah kanan. Yang ibu-ibu yang bapak-bapak bau, dicuriga ada yang kentut telur nih saya bilang. Itu yang merasa mah alhamdulillah, yang dipinggirkan astagfirullah sama innalillah. Jangan gitu juga. Wah kata Kang Ihsan juga bersyukur di mana aja enggak ada etikanya, betul? Lo pipis aja pipis kan duduk disunahkan, betul? Ada etikanya. Menjadi hamba yang paling bersyukur. La in syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Itu kayaknya udah jadi dawam. Ya. Jadi dawam didengerin oleh seluruh umat. Tapi pertanyaannya, apakah pernah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Mudah kok, bersyukur, berterima kasih sama Allah, maka Allah akan lipat gandakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang lagi pada kerja, pernah gak bersyukur? Kunci bersyukurnya gampang. Tiap pagi berangkat kerja, alhamdulillah ya Allah, saya dibangun pagi ini, saya berangkat bekerja mencari nafkah, mudahkan ya Allah. Pulangnya alhamdulillah ya Allah, saya mengikuti instruksimu ya Allah. Apa instruksinya? Bertebaranlah di muka bumi. Mencari nafkah. Urusan hasil mah urusan Allah. Kita hanya ditakdirkan untuk berikhtiar dan berdoa. Ud'uni astajib lakum, berdoa dan berikhtiar. Jalankan itu, Kang, dan susah atuh cenah ngajalanin teh. Nah ini fungsi hadir di sini adalah bersyukur. Bersyukur punya tangan lengkap, punya kaki lengkap, punya waktu yang lengkap, hadir di sini. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslim. Wajib hukumnya menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dari kapan? Dari mulai dilahirkan sampai ke kuburan. Ada pepatah menyampaikan tuntutlah ilmu sampai negeri Cina, jauh banget ya. Padahal ke Al-Latif aja luar biasa ini nuntut ilmu. Ya. Itu yang harus kita laksanakan setiap hari. Berat. Ini semua yang saya sampaikan sering disampaikan. Kenapa saya ulang? Karena ternyata kunci yang terbaik adalah itu, nggak ada lain. Saya duduk di sini bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena saya belum pernah dakwah di sini, belum pernah silaturahmi di sini. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk semua, betul? Bersyukur. Dari tadi alhamdulillah kayak orang apa ya? Kayak orang dapat hadiah gitu. Karena di telinga saya Masjid Al-Latif itu luar biasa, menelurkan banyak-banyak dai besar. Masih muda-muda, usianya jauh di bawah saya. Ada yang 25 tahun, 30 tahun, ya enggak? Saya ini udah masuk 41. Saya masih muda Pak, masih muda ya? Ya muda lah, dikit lah ya. Ya, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua penyeruan bersyukur ini menjadi hamba bersyukur tidak hanya ke laki-laki tapi ke perempuan juga. Bersyukur menjadi perempuan, menjadi ibu rumah tangga. Ini udah ibu rumah tangga atau masih mencari bapak rumah tangga? Oh. Cung yang sudah nikah? Cung yang sudah nikah, Cung. Yang ditanya, Ono yang jawab ini. Ono. Jangan nengok, diam. Coba akhwatnya teman-teman Cung yang sudah nikah. Sedikit ya. Masya Allah. Yang belum nikah banyak. Masya Allah. Coba ikhwannya yang udah nikah.
Satu, dua, sama juga sedikit. Allah itu ya, kalau sudah merencanakan sesuatu luar biasa. Yang akhwat, teman-teman akhwat belum menikah, bersyukur tuh hadir di sini. Kenapa? Bisa nyari calon soleh di sini. Lah udah pasti di sini mah soleh, walaupun namanya bukan soleh. Ada Iwan, ada Ganjar, ya kan? Iya, tapi udah pasti soleh. Kenapa? Kang Ihsan bisa berlaku demikian menyampaikan, loh orang lain pada main dia masih ngaji, ya Allah. Susah nyari ikhwan kayak begini tuh, Masya Allah. Subhanallah ya, Alhamdulillah, gitu loh, serius. Yang kedua, apa rahasianya yang kedua? Berbakti kepada kedua orang tua. Rahasia. Kunci sukses, rahasia terbesar di muka bumi. Berbakti kepada kedua orang, ridullah fi ridho walidain, suhtullah fi suhti walidain. Saya kenal dengan salah satu menteri di eranya Pak Jokowi. Saya tanya, abang, karena pengen seneng dipanggil abang. Apa sih rahasianya? Bakti sama orang tua. Bahagiain orang tua. Bahagiain orang tua tuh belum tentu juga orang tua bahagia dibeliin Alphard, belum tentu. Bahagianya orang tua itu disediain rumah yang mewah, belum tentu. Bahagiakan orang tua itu dengan kita memimpin sholat jadi imam, senang banget. Bahagianya orang tua itu ya kayak begini. Idza matabnu Adam qata amalu illa min salasin, tertutup semua amal-amalan anak cucu Adam kecuali 3 hal. Ketika ruh lepas dari jasad. Apa sih 3 hal itu? Yang pertama sodaqoti jariyah, sodakoh jariyah, bukan hanya uang, waktu, tenaga, pikiran lagi begini, emang sodaqoh jariyah? Iya. Kedua, menuntut ilmu, ini menuntut ilmu, ngalir tuh ke alam barzah. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Maafin gak banyak bercanda ya. Ya awal-awal kalau banyak bercanda takutnya gak serius. Ini saya ingin menyampaikan ini. Ya, 3 hal aja itu dilakukan. Dan saya ngelihat ini teman-teman akhwat luar biasa, 3 halnya ada di depan semua kalau nyari jodoh mah. Ya, anak yang soleh, ya udah pasti kalau ngaji mah tuh yang ngedoain orang tuanya. Kedua sodaqoh jariyah, udah pasti orang duduk di sini aja pada pegel, orang lain udah pada pulang, betul. Yang ketiga sedekah jariyah, ilmu, menuntut ilmu, ini lagi nuntut ilmu. Tuh, kata Nabi begitu jadi cocok dah udah. Nyari jodoh gak usah jauh-jauh, tinggal nengok ke belakang, nengok ke depan, kenalan, selesai. Sepakat? Bingung mau kawinnya, nikahnya bingung. Ya makanya jangan jadi remaja PHP. Kan udah pada kerja nih, ada yang kerja kan? Ada yang kerja, ada yang kuliah, insya Allah. Allah mudahkan, anikahu ibadah, nikah itu adalah ibadah. Ya. Nah, lantas bagaimana? Teman-teman tahu nggak ceritanya si pedagang es teh ini? Saya tadinya ikut nyari, mau saya kasih hadiah, udah banyak yang ngasih hadiah. Akhirnya saya ikut nyari ngereferensiin aja. Itu kebiasaan dia di kampungnya, itu sama orang tua hormat, bahkan sama orang tuanya sendiri. Hormat. Menghargai. Akhlak kepada tetangganya luar biasa, makanya wajar kalau dinaikkan derajatnya oleh Allah, betul? Wajar. Ini kalau yang belum nikah harus memantaskan diri biar cepet Allah kasih jodoh. Ya, sering aja ke sini, terus nengok ke belakang, senyum, pakai parfum yang wangi, gitu dong. Ya, jangan datang ke sini bau 7 rupa, nggak akan ada yang mau. Ya. Tadinya istri saya mau ngikut ke sini. Oh, istri saya 12 tahun lebih muda dari saya. Usianya 30 tahun. Enggak ulma kalau ikut. Tapi hujan sana tadi. Boga. Diajak ngaji teh hujan sana. Masih kene aya. Nah, kayak gitu. Jadi yang kedua berbakti kepada orang tua. Berat apa mudah sih? Berat. Cung di sini yang masih ada keluar orang tuanya. Alhamdulillah ya Allah, mayoritas ya, mayoritas. Banyak yang orang tuanya sudah tidak ada. Wajar lupa.
Tapi yang ada orang tuanya kurang ajar kalau lupa. Kenapa? Karena harus kita kunjungi, harus kita minta doanya. Betul? Apa sih yang diinginkan di dunia? Harta, kekayaan, tinggal minta. Doain maksudnya, kalau nggak punya diminta, nggak punya mungkin pusing. Doain ya ibu, mama, aku lagi kerja di PT Anu, biarkan aku dapat gaji yang gede. Kalau belum punya motor, doain dapat motor. Itu saya waktu almarhumah ibu saya masih ada. Dulu saya nggak punya motor, malum dari kampung, dari Cililin. Tahu, ada yang tahu Cililin? Tahu Cililin, tahu ya? Dulu mah nggak ada yang tahu, udah hutan. Saya nggak punya motor, bolak-balik naik elep. Kerja serabutan part time. Kebelilah motor Blitz Joy VR waktu itu. Nyicil. Walaupun tahu riba ya nyicil, orang kagak ada lagi mahasiswa DP 1,5. Bangga banget. Ibu saya cuman bilang, dari mana duitnya? Nyolong. Enggak, kerja. Jadi apa? Siaran. Siaran teh apa? Nyiaran kutu. Bukan siaran di radio, mah di radio. Nih puter nih dengerin. Kalau nanti siaran dengerin. Oh iya. Sampai hari ini saya masih ingat banget senyumannya sampai hari ini. Hari Senin saya bawa naik motor enggak mau, saya paksa hari Senin. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu saya dapat kabar ibu saya meninggal. Tuh, usia mah nggak ada yang tahu, maka bahagiakan. Bukan berarti harus kaya raya ngebahagiain teh, buat tersenyum, buat bangga, buat karya. Kang Ihsan, apa sih karya yang terbaik dalam hidup? Gak usah neko-neko lah. Hirup mah lurus-lurus wae. Ya. Hirup mah tong gigituan. Cing bener we hirup mah. Naon cing bener teh udah takwa aja. Apa yang diperintahkan oleh Allah ikuti, apa yang dijauhi oleh Allah gak usah dilaksanain, selesai. Betul? Udah itu aja. Dan itu yang diinginkan oleh orang tua. Kalau orang tua sudah senyum, ya Allah, ya Robbi, dunia dan seisinya bahkan ketika akhirat. Saya kadang-kadang suka pengen nangis kalau ceritain ini. Karena saya pengen banget bisa ditukar waktu. Biar saya aja gitu yang gantiin ibu saya yang duluan. Kenapa? Karena kalau ibu kita sudah ridho akan mayit kita, maka sudah dipastikan surga. Enggak ada tuh disiksa di alam barzah. Asal ibu kita, ya Allah, saya ridho anak saya engkau panggil, selamatkanlah di dunia dan di akhirat ya Allah. Haramkanlah dari siksa api neraka, siksa alam barzah ya Allah. Clear semua, brother. Mau ngomong apa? Clear. Lah kalau kita, kalau ibu kita yang duluan kita bingung. Mau minta doa sama siapa? Nah, bapak kita udah nggak ada, ibu kita udah nggak ada, maka minta doa. Yang sudah menikah mah enak minta doanya sama istri, doain ya sehat panjang umur kan begitu. Nah yang belum nikah ya puyeng minta doa sama siapa? Maka segera menikah. Ini Kang Ihsan ngomongnya nikah mulu padahal bukan itu temanya, tenang. Yang ketiga, yang menyelamatkan kunci kehidupan di dunia dan di akhirat adalah tolabul ilmi. Menuntut ilmu, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib hukum, wajib brother. Mau izin minum dulu boleh? Boleh, minumnya susu. Duh ampun. Tadi teh mau buka di sini, cuman istri masakin. Jadi balik dulu teh ke Cimahi. Udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, takut telat. Jadi cuman minum, sholat langsung berangkat ke sini. Anggar wes 7:30 nepi ka dieu mah. Sabab di Cimahi ka dieu mah kudu make paspor. Kan RRC cenah, Republik Rakyat Cimahi. Di Gunung Batu ka dieu teh kudu make paspor. Saking kumacetna. Ya, tapi saya seneng. Ini teman-teman yang saya sampaikan, saya sudah saring betul. Saya mah kalau ceramah suka beda-beda, jadi nggak pernah sama. Tuh, saya tulis lagi takut lupa. Anak berbakti, menuntut ilmu. Nah,
Ilmu nu kumaha, Kang Isan? Ilmu nu manfaat. Karena ilmu itu hidup jadi mudah. Betul tidak? Membaca Al-Quran seindah imam kita tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Udah orang mah tengenahan. Lain basis kuro, sok saya malah mau ditanya solawat, sok ngabugeg Kang. Tablik akbar gede, solawat. Saya tuh ditanya solawat, kita ngomong we. Naon, tengenah lagamna, ada lain lagam solawat, saya lagam ngomong. Sekali-kalinya nyobaan solawat, Bismillah ya Allah. Deg-degan sih disengserikan, Bismillah. Dan meureun datang nanti hate, datangnya dari hati. Kalau datangnya segala dari hati teh insya Allah. Pak Ustaz jenah nahangeun cenah, cek babaturan saya sarua Ustaz. Nahangeun jadinya solawat ayeuna kitu. Oh, meureun tina hate. Tapi saya enggak pernah ulang, takut. Karena kalau baca solawat kita jadi jelek, Masya Allah. Udah we ngikutin aja, ada bagiannya. Tuh, ada ilmunya baca solawat. Baca Quran ada ilmu tasdid. Ame ngeunah panjang ponokna mat badalna mat linna mat adli sukunna ihfa idhar idgham guna musadadahna apal kitu hungkul ngaji. Prak-prakanana titah qori teu bisa sing demi. Ngiluan bareto ngaji ke SMA eleh. Tapi ngiluan ceramah menang sakabupaten. Kan gitu. Sudah ada pak-pakan. Ilmu yang apa yang bermanfaat? Kalau yang saya sampaikan ini ilmu bagi teman-teman, silahkan praktekkan. Tapi kalau bukan jangan sekali-kali dipraktekkan, buang jauh-jauh. Kenapa? Karena saya manusia biasa, apa yang datang dan menurut teman-teman benar berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, maka laksanakan. Kalau tidak benar, jangan pernah dilakukan. Sekalipun dari orang terkenal, hati-hati. Ayeuna mah loba ulama tahu ulama aneh-aneh. Ya ulama viral, make kopiahna siga saya kan jadi orang teh tengeunah make imamah. Sing demi hoream teh nama make imam naon? Make urang ieu kumisna baplang, geus begang, ceceleuweungan ngaku naon nabi Hampura kanu ngaran Asep pandi Ranca Ekek pernah aya nabi ngaranna ngaku Asep. Tuh hampura ya. Aya gitu, Asep terus tak Lia Edan. Lia Eden. Terus saya di Mosadek. Loba. Kunaon loba? Mengaku-ngaku menjadi nabi. Terakhir itu yang gondrong, tahu yang gondrong? Ngomisnya baplang. Begang. Ngomong ngerti cenah. Mendek asup ke surga bisa ditebus. Gusti. Rasulullah Muhammad SAW saja sudah dijamin masuk surga. Istighfarnya terus dilakukan, boro-boro deui jelema. Ya Allah, aya akhir zaman. Teu make ilmu, sadaya teh make ilmu teu make eta teh ngan ilmuna ngaco. Ilmuna ngaco. Matak menuntut ilmu itu harus ada sanad guru. Gurunya siapa? Gurunya kenapa? Di akhirat nanti itu si guru akan memberikan pertanggungjawaban. Saya berceramah begini, saya diajarkan oleh almarhum Kiai Haji Abdullah Yahman. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Furqan sudah wafat. Di Gunung Halu. Kuburan ayah so. Guruna banyak. Dari Caringin, dari Saketi, dari Menes. Beliau akan mempertanggungjawabkannya apa yang disampaikan, apa yang kita pelajari. Iya mah cerita saya ya teman-teman akhwat. Saya sama istri saya suka sedikit bersih tegang. Karena gurunya yang satu mah gurunya dari organisasi Islam apa? Ya beliau, saya dari organisasi Islam apa? Kan beda pemahaman ibadahnya. Tapi cek saya teh lain eta, nu penting nama ibadahna. Betul enggak? Sekarang kita ribut antara kunut dan non kunut. Aduh gaya non kunut. Ribut. Diributkan sampai akhirnya teu salat subuh, nu salah saha? Nu teu salat subuh. Atahiyat. Ribut atahiyat begini. Saya bongkar kan baik kagum. Atahiyat begini, atahiyat begitu. Jangan diributin. Yang ributin mah yang gak sholat. Ayo rangkul yang gak sholat. Betul? Betul? Jangan ngeributin yang sudah sholat. Dan setiap yang melakukan itu ada dasarnya. Ada dasarnya, hati-hati. Ada dasarnya. Make kopiah, teu make kopiah riweuh.
make kaos, nu ieu make koko, riweuh. Hayo we nepi kara ribut di luaran masjid, ari batur geus koma, tuntunan geus atahiyatul, akhirnya ribut gara-gara naon? Gara-gara baju. Itu yang diinginkan oleh setan sama iblis. Betul enggak? Betul? Ilmu kudu manfaat, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebelum kata guru saya ada 3 hal kalau ingin menuntut ilmu teh, memulai dari hal yang terkecil. Memulai dari saat ini dan memulai dari diri sendiri. Karena mau ngomong nuntut ilmu, ngomong ka batur ari urangna teu bisa nuntut ilmu, tidak menyempatkan waktu, maka akan gagal total, betul? Udah berapa tuh? 3 apa 2? 3. Yang keempat, naon cenah Kang? Menjalin silaturahmi. Kata Rasulullah, ada 2 fadilah silaturahim. Yang pertama dilapangkan rizki. Saya tadi telepon Ustadz Malik. Mana itu Ustadz Malik? Nggak ada. Di belakang. Ustadz Iday lagi di Jakarta, izin. Tolong belikan gorengan, saya lapar mau buka di sana. Ustadz gak usah beli gorengan, sudah disediakan. Masya Allah. Kenal aja kagak. Bener gak? Kenal aja baru sekarang, udah disediain. Karena fadilah silaturahmi. Kita suka lupa. Ya, hari orang Sunda teh naon cenah? Orang Sunda teh someah hade kase. Saya pernah berlihat beberapa kali dan kebetulan mengisi kajian di petugas parkir sebandung Raya, opak poe. Hari pertama ku saya, hari terakhir ku saya, hari kedua ketiganya sama teman saya. Saya bilang, Kang, bro, lamun aya orang-orang luar Bandung, sok cing saromeah, da ari urusan rezeki mah urusan Allah. Celenggeng teh aya tukang parkir, si teteh satu-satunya perempuan, laras Pak Ustadz. Bapaknya sekolah tuh pula orang teh ngora kene. Akang. Oh iya Kang Ustad. Leres. Kumaha gitu. Abdi sok seuri terus. Pasien 100.000. Makasih Pak. Mau dikasih 100.000, mau dikasih 5.000 gak masalah. Yang penting silaturahim, jalin silaturahmi. Saya nanya ke teman-teman, kalau mau ke sini ada yang suka lewat Gasibu kan? Ada Pusdai kan? Depan Indomaret, iya kan itu ada Indomaretnya. Oh enggak, ada SPBU, persis di pertigaan SPBU itu ada tukang parkir. Terus, stop ya Kang, stop, hup, terus, inget moal. Saya tadi dikitukan, jadi inget deh, soalnya si Eta teh jarang hadir. Saya mau ngasih duit, si Eta kalah lompat kanu itu, kumaha aya dialungkeun. Kenapa? Karena dengan cara dia bersilaturahmi dengan kita, itu beda banget. Eta mobil nyereg teu gue tadi, akhirnya dia ngadega gitu. Stop. Untuk ngambek. Saya mah geleng-geleng kepala Kang. Hujanan make kaos, dia sanggup kikituan. Lamun orang sanggup boro-boro. Orang mah karek kagoder spion gitu. Betul? Saya zaman dulu 7 tahun yang lalu pegawaian saya nenggelan jelema. Mobil saya Soluna ditabrak spiona ke motor, semplak diodagang sapaehna. Sopati ke polisi akhir. Selesai enggak? Ustad nih arogan dulu eta mah masa lalu udah. Masa lalu mah kamakola Inul Daratista ya, masa lalu biarlah berlalu udah. Itu saya ngalamin begitu. Ya. Lainna menang silaturahmi, kalau kamu menang musuh, sieun. Sekarang saya coba cara-cara yang disampaikan oleh guru saya. Mun ngadengar cenah spion coplok, alhamdulillah. Berat eta teh Kang. Jepret kagoder, alhamdulillah. Da jero hate mah geremet teteh, geremet teh. Komo teteh diputuskan cinta. Tong gitulah, sekarang lagi rame di TikTok itu, perempuan itu paling sakit hati kalau diselingkuhin, bener gak?
Sok FYP na tingali. Walau selingkuh, lalaki selingkuh. Tapi sok tara adil teteh. Da perempuan juga suka selingkuh ya. Saya masuk lihat, itu mana nu teu adil itu TikTok nu teu adil atau memang lagi sedang survei banyakan perempuan atau laki-laki gitu. Ya. Keun bae nu selingkuh mah tinggalkan saja. Silaturahmi lagi di Al-Latif biar dapat yang soleh yang gak suka selingkuh, bener gak teteh? So, dan geus pasti nyarah hukum selingkuh itu tidak boleh. Ya, dosa men, dosa. Dan bukan perbuatan laki-laki, perbuatan non-gentleman kalau selingkuh itu. Lamun hayang aya kawani, sok poligami. Sareri. Teh, setuju poligami apa enggak? Hese ceramah di uktir rudet dah. Teka kuping. Setuju poligami apa enggak? Kenapa enggak setuju? Kan syariat. Enggak Ustaz, Akang, cintaku tidak bisa terbagi dua. Hiji wae teu beak-beak. Ya, betul tidak? Cinta itu tidak bisa dibagi dua. Allah saja tidak mau diduakan, betul enggak? Betul enggak? Jika Allah wae tidak mau diduakan, tapi di Al-Quran menang cenah. Ya. Poligami menang. Lamun mampu teu mampu mah ngadon-ngadon jang naon hirup. Ya, izin saya berdiri ya. Diuk we siga nu ambeien. Ya, tidak suka perempuan mah fitrahnya tidak suka. Tapi kalau sudah tahu ilmunya akan berpikir, oh poligami itu bagi yang mampu, tahu ilmu yang tadi. Makanya belajar bagi yang mampu. Can mampu mah tong gagayaan. Hirup sorangan we ripuh komode ke pemajikan 2, 3, 4. Betul? Betul teteh, betul dibela atuh ku saya ya. Tenang dibela. Tuh, tong daek kituan poligami. Ya. Seteh, hirup tehnya. Satu saja jadi bidadari surga kata guru saya almarhum Uje. Tadi katanya ada Umi Pipik di sini ya. Masya Allah. 7 tahun di Uje Center. Karena ilmu. Ustad, Kang Isan, banyak sekarang yang curhat. Kedoknya silaturahmi. Assalamualaikum Uhti. Oh no, gaya perkenalkan nama saya Ganjar. Ngaranna Ganjar ini. Silaturahmi cenah cek Nabi cenah manyangkeun rezeki, manyangkeun jodoh. Heueuh lamun kanu single kade. Ulah kanu double nu geus nikah. Dosa. Ya rese ngomong teh. Tong ditonton, matakan film Ipar Adalah Maut teh tong ditonton, brother, sister. Teu cereuk nyontohan teu balik. Tapi da usah hayang ningali, afirmasi dari video visual itu terrealisasi. Mau tahu cerita? Tapi kalau sudah tahu cerita saya nggak boleh membenci saya, sepakat? Boleh nggak? Saya mah da kula laki mah teu sieun ku awewe dibencina ripuh. Hubungan jeung Wonder Woman mah makhluk terkuat di bumi. Bahaya. Saya punya cerita dan itu saya alami sendiri dan saya tidak pernah malu mengalami ini. Aduh berat, live day-nya, jangan ditonton saya, pemajikan saya bahaya, tapi ya sudahlah. Saya setiap kali naik Garuda, saya suka nonton Surga Yang Kurindukan. Siapa? Fedi Nuril sama Claudia Cynthia Bella. Apa? Kehidupannya luar biasa dari mulai berkenalan. Mulailah masuk intrik-intrik filmnya bahwa bapaknya meninggal tuh Claudia Cynthia Bella ya. Meninggal. Tahu lagi meninggal, ada jenazahnya datang seorang wanita muda dengan anak kecilnya manggil ayah. Dramatisasi mulai terjadi. Bapak saya ternyata poligami, bla 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 bla. Itu pakai ilmu, betul. Lambat laun proses bertemu Fedi Nuril, menikahlah. Akhirnya ada Rose, Miliana Rose, apa lupa saya namanya. Pokoknya gelis lah, bintang eta Wardah. Datang, kecelakaan ditolong sama Fedi Nuril, nabi ke apal. Sampai hafal per take-nya. Apa yang terjadi?
afirmasi di dalam otak saya terjadi. 2014 saya ketemu mantan. Saya nggak usah sebutin di mana ya. Saya bilang sama istri saya, izinkan saya berangkat ke satu kota karena saya ada pekerjaan di sana. Dan saya ketemu sama mantan saya, karena tadi malam saya mimpi mantan saya itu ada. Tadi siapa yang dari Unisba? Orang Unisba mantan saya. Nah, kata istri saya ketemunya bareng aku ayah. Oke, ternyata ada gitu lalaki mah beleguk mata. Kang saya mau teresap ke lalaki mata kan. Gitu dah lalaki mah, jahat. Ada alasan nggak bisa pulang dulu ke rumah, berangkatlah ke kota tersebut, ketemu sama mantan saya, cinta lama bersemi kembali CLBK. Persis jika film etape di Nuril, kaos nu heueuh. Kejadianlah 1 tahun tidak seindah yang dibayangkan. Pernah nonton sinetronnya siapa sekarang yang lagi rame? Amanda Palopo, Manopo ya? Naik ranjang. Naik ranjang apa naik? Naik ranjang bener. Naik ranjang itu berarti kaluhur lain kahanap. Eta Gusti tidak seindah surga yang tak kurindukan. Piring berperang. Pisau dito pasteur. Bawa pisau. Kenapa saya ceritakan seperti ini? Jangan sampai salah persepsi sesuatu yang menjadi syariat itu indah kalau dilakukan bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, tidak punya ilmunya, hati-hati, aku pernah terjerumus. Banyak yang ramai sekarang di Facebook, kawan-kawan saya, guru-guru saya terjerumus. Mengatasnamakan itu akhirnya dihujat oleh netizen wanita seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Makanya saya cerita ini saya nggak mau dihujat, saya mah jujur. Ya, percuma ngedengar orang ngomong, poligami, saya pernah ngelakuin. Jadi saya bercerita berdasarkan pengalaman. Brother, di sini ada pernah hidup di jalanan? Ada yang pernah ngerasain di jalanan? Tahu hidup di jalanan seperti apa? Makan hari ini, ntar sore nggak tahu. Di Asongan pel BK, pel anjing, tahu pel anjing? Pel BKT obat buat anjing edan, you know anjing edan? Gitu, nu rabies, diberi obat, dimakan ku jelema jadi sarua, gitu. Pil koplo, astagfirullahaladzim. Ya, ayeuna nu paling terendah apa kastanya cenah Kang Ustad? Lem aibon. Ini Kang tuang keur naon ngelem astagfirullah. Lem. Gak punya ilmu, gak tahu ilmu, lem yang digunakan untuk perekat sesuatu diisep, mabok atuh. Betul? Saya pernah ngalamin itu. Makanya badan gak gede-gede. Jadi kalau ada orang yang kenalin ke saya, kan saya mah kalau ceramah teh itu hapuntennya nganggo gamis. Sebenarnya saya kalau saya ceramah tuh pakai jeans. Pakai koko, bawa rantai, kalau ketemu anak-anak muda gitu. Kenapa? Karena saya hidup di jalan. Gaul. Nu kieu teh bisi gitu. Tapi ya, sudahlah, udah kagok dipakai udah we. Disiapin istri, harus menghormati istri, you know lah ya. Gitu. Nah, teman-teman kalau ada ilmunya mah enak. Saya ngomong poligami ada ilmunya. Saya ngomong masalah nu tadi, lamun nyaho ilmu, nah hati-hati jangan kena ketipu teman-teman yang kuliah. Bro, dugem bro, gaya bro, dugemnya syariah 7 mulu dugem. Lagu nawa yang tahu lagunya apa? Udah tuh nggak usah tahu ya, bahaya. Ya, tuh coba, saya cobain dakwah masuk ke tempat dugem, maunya kikian, ya. Dan dari Tenggelan Batur, datang masuk saya ngobrol, ujung-ujungnya apa coba? Enggak punya ilmu, terjerumus. Sekarang saya mau tanya, di sini kenal saritem semua, saritem tahu saritem, teteh tahu saritem? Bukan si sari yang baju hitam, bukan. Saritem nggak tahu, sing sumpah demi Allah tak apal, beneran? Daik diriungkeun tak apal, ya Allah, ya Rabbi. Terkenal ya teteh saritem, dia nggak usah tahu. Kalau nanya ke sini,
Kang tahu Sarito? Tahu sih Surasiri. Tahu pasti laki-laki mah. Dari mana? Dari artikel, dari mana? Saya coba dakwah dengan 2 orang ustaz terkenal dakwah ke situ, saya tutupin. Pakai topi, ada di mobil topi NY, New York, topi New York. Datang ke situ, saya undang awatnya. Saya ngobrol teh kunaon sih, kia. Ujung-ujungnya saripatinya adalah nggak bisa, nggak ada ilmu. Banyak orang yang terjerumus karena nggak punya ilmu. Kurang silaturahmi. Jadi we dibohongan batur. Cilaka we ku lampas sorangan, betul? Itu. Saya kikieuan dakwah. Ya. Karena saya tahu saya bakal mati. Saya harus nyampein sesuatu sama setiap orang. Karena kalau orang itu paham atas apa yang saya sampaikan, dasar dari hadis, dasar dari Al-Quran, dasar dari para kiai, para ulama, dilaksanakan, ngocor. Daru masa hidup loba dosa. Udah berapa itu? 4. Satu lagi yang terakhir untuk poin ini. As-sodaqoti jariyah. Sedekah jariyah. Level tertinggi sedekah adalah sudah tidak melihat siapa yang meminta bantuan. Bro, air bulan nih butuh dukungan buat beli Indomie di warkop. Lu yang kemarin aja belum dibayar. Kehidupan mahasiswa kan begitu. Bener kan? Ngarasakeun saya cicing Taman Sari. Air bulan coba hirup, ibu saya petani, ngarepkeun tina tatanen sawah, akhirnya ya harus kerja sendiri. Tapi kalau kita melihat, yang minta ini sohib kita, gak usah pandang bulu, siapapun yang meminta kasih, kalau ada, kalau gak ada, ya sudah, tamada bahasa Sunda nama, hapunten. Nih contohnya ya. Dulu 2 orang ini orang lumayan ada, gajinya gede. Hari ini dia suka ngebohongin hidup saya. Bro, gua ada bisnis, jual beli mobilnya harga sih. Tenang, gua beli. Arab 2 poe eueuh jelema eta teh. Ternyata keur ka Kucing, ka Sarawak jadi TKI. Ayeuna beliau sedang ada musibah, lumpuh. Nge-WA saya, rupanya tahu nomor saya dari Facebook sama dari TikTok, daya nomor. Ya, bantuan saya hareng dahar. Saya janji itu hari ini habis ceramah ini mau saya transfer. Sabaraha we jang dahar, geus 3 poe teh dahar. Astagfirullahaladzim. Kebayang 3 hari nggak makan teteh? Kebayang ya? Makanya bersyukur kalau udah dapat makanan. Jangan lupa berdoa. Teteh-teteh mah punya rezeki, beli kerudung yang baru, beli hijab yang baru, beli gamis yang bagus ya. Tapi masih banyak yang untuk membeli kerudung saja tidak mampu. Beli gamis saja tidak mampu, beli koko saja tidak mampu. Kenapa? Karena nggak ada uang. Satu orang lagi dia orang keuangan, dipercaya oleh salah satu pengusaha. Ya. Pengusahanya jadi seseorang sekarang, dibuang. Makan aja, minjem. Tuh, orang mah makanya harus pandai bersyukur. Orang mah kalau mau sedekah jangan lihat siapa yang meminta, kasih kalau ada, berapapun itu. Sepakat ya, sedekah jariyah. Tadi sedekah jariyah itu akan mengalir ke alam kubur dari mana? Dari hadis Rasulullah Muhammad SAW 3 hal. Salah satunya adalah sedekah jariyah. Dalam Al-Quran disampaikan ketika kita memberikan sesuatu dia akan berbuah. Dari berbuah lagi ada tangkainya lagi, berbuah lagi, sampai tak terhingga. Dan itu bukan hanya uang. Kala itu jam sabaraha, asahayo we nyerocos. Allahu Akbar, jam 8. Udah lama, nggak berasa, udahan aja gitu.
Udah sana, Ustaz setunuh, tapi dah hujannya. Kan baiklah dah hujan. Lanjut, Ustaz, lanjut. Oh lanjut. Nanti setelah itu ada sesi tanya jawab. Oh nanti insyaallah. diberhentiin ya. Ada sesi tanya Ya, jawab. tapi jangan kayak Sinteyong dipecat, jangan. Dikasih kode aja. Oke, sedekah jariyah. Level tertingginya tidak melihat siapa yang meminta, kasih. Ustadz, Akang Iksan, sekarang mah cenah banyak sedekah jariyah itu bukan bentuknya uang, tapi meluangkan waktu untuk curhat. Ada. Hati-hati. Niatnya adalah sedekah jariyah, akhirnya jadi riweuh da pemajikan batur anu curhatna kade. Ya. Da suami orang yang dicurhatinnya kade, teteh, ya. Teteh-teteh yang cantik-cantik, hati-hati. Hatinya juga harus cantik. Percuma wajah cantik kalau hatinya enggak cantik. Surga itu tidak akan pernah tercium wanginya ketika seseorang itu wajahnya cantik, hatinya tidak cantik. Berat. 3 wanita yang dikabulkan doanya. 3 perempuan yang dikabulkan doanya. Siapa? Yang pertama, doa ibu kepada anaknya. Yang kedua, doa seorang istri kepada suaminya. Yang ketiga, doa seorang anak perempuan kepada ayah dan ibunya. Berbangga jadi perempuan. Tapi ingat, laki-laki itu adalah imam, laki-laki itu adalah pemimpin. Maka ketika sudah menikah, saya terima nikahnya, kawinnya bulan bin bulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan apapun itu bentuknya, maka teteh itu adalah surganya teteh. Surganya teman-teman akhwat. Ustadz gimana kalau saya punya orang tua? Tetap apa-apa harus izin kepada suaminya. Ini ngomong nanti jadi ngalantur dah yang memberikan pesan yang banyak gitu. Kenapa? Karena banyak, saya teh paling males kalau sudah ada FYP, ini jujur aja. Paling males kalau sudah ada FYP teh TikTok. Ustadz, saya menikah sudah 7 tahun, suami saya selingkuh, saya ditinggalkan. Paling bete ngedenger itu tuh. Kenapa? Ketika sudah saya terima nikahnya, kawinnya dan lain sebagainya, sudah harus saling terbuka. Sudah harus saling mengerti dan memahami kekurangan dan kelebihannya. Berarti ketika dia sudah berlaku seperti itu, ada sesuatu yang bermasalah. Baik itu laki-laki suaminya ataupun istrinya. Yang sudah menikah, selesaikan masalah pernikahan di 3 tempat. Dapur, ruang tengah, sama kasur. Selesai. Tusuk negatif mikirnya, kasurnya sambil tidur ngobrol. Ya, ngobrol. Yang sudah punya istri, sayangi istri teman-teman. Karena merekalah yang akan menemani sampai tua. Merekalah yang akan menjadi bidadari surganya teman-teman. Tong ngajago jadi lalaki abung dimenangkan poligami, terus nganyerikan hati seorang istri, omat. Ya, ini luar biasa nih masjid. Saya tahu betul banyak histori di ini masjid. Makanya saya ingin menyampaikan, mudah-mudahan jadi histori di ini masjid. Hari ini saya termasuk ustadz yang anti poligami. Dan kesengasaan. Enggak, betul. Karena dengan poligami jadi rame, jadi pecah. Perang suku, perang keluarga. Nu teu ngarti mah. Dan sekarang ada partai terbaru di TikTok. Kan partai teh seberijinya, loba partai teh. Aya partai itu paling baru yang viral, partai selingkuh Indonesia. Nabi kasih sinetronnya aya 2 versi, layangan putus versi Indonesia, di Malaysia ada layang-layang pernikahan. Saya karek 2 episode nonton eta, geus aduh ya Allah. Mengerikan. Naudzubillah summa naudzubillah. Kita dijauhkan dari itu semua ya. Ya, kita dijauhkan dari itu semua. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pesan satu saja buat teman-teman. Cari ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, gaskeun. Saya ambil motivasi ini dari seorang santri dari Pondok Pesantren 50
di Ciputi, dia ngomong begini, pokoknya lamun Allah ridho gaskeun. Saya mikir telah luar biasa itu. Pasti make ilmu eta teh. Naon? Kalau Allah sudah ridho, insya Allah mau apapun gampang, betul? Betul? Betul enggak? Udah lah, sosial media mah anggap angin lalu aja. Jangan sampai teman-teman ikhwan, akhwat, brother and sister sampai jam 3 scroll TikTok. Ya kakak dijual, ya kakak, munculnya jualan. Ya, tina jualan muncul nu curhatan. Dan itu jadi komoditi, jadi aset jualan. Curhat mah di mana sepertiga malam aja udah. Di tahajud. Udah di situ aja. Nggak usah curhat di tempat lain. Pikang atuh da cenah aku teh yang curhat. Curhat lebih baik sama Allah. Emang dipikir saya nggak punya masalah? Punya masalah semua, betul nggak? Akang yang di pojok punya masalah, yang di tengah punya masalah, yang ini punya masalah, itu MC juga boga masalah merenang. Ya, decan boga wae kabogo. Ya, menang kabogo. Saya kabogo. Teu acan. Single. Siap. Tuh, semua punya masalah. Yang terpenting, teman-teman, ini kan yang hadir lebih dari 41 orang. Nanti kita baca Fatihah bareng-bareng. Apapun masalahnya, fa inna ma'al usri yusra. Allah sudah siapkan dengan solusinya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Pengen banget ngomong sampai jam 10 daripada ditimpukan ku kopiah, datara runduhnya. Pengen banget ngomong panjang. Tapi itu pesan yang ingin saya sampaikan kepada generasi muda. Ilmu, hormati orang tua, pandai bersyukur, silaturahmi. Tadi apa lagi? Sedekah jariyah, 5 hal. Pegang aja itu, bulak-balik bawang utahkeun, bulak-balik bawang utah, jangan masuk telinga kanan keluar telinga, laksanain coba. Orang sudah ada kampanye sedekah subuh, laksanain. Sedekah subuh teh lain duit wae, benerkeun senal. Sena kaharareup teh sirah senal teh. Tuh, kayak gitu juga sudah sedekah jariyah. Benerin tuh apa itu namanya? Kursi ya. Kursi itu suka anu ngajal-ajar, rapihkeun. Jadi orang kalau ngambil enak. Ada lagi buat akhwat, teman-teman. Sholat di Al-Latif mah, mukenana hararideng. Gak usah ngomong dan komen. Izin sama DKM masjid, Ustadz boleh gak saya nyuci, masukkan ke laundry ini semua mukena. Diizinin apa enggak? Diizinin lah. Orang sekilo 7.000 kali 5 kilo aja 7 kali 5 45. Bener ya? 45.000. 50.000 lah. Nggak usah komen. Lakukan yang terbaik dari hal yang terkecil. Insya Allah Allah akan berikan lipat gandakan. Amin ya Allah ya Rabbal. Teman-teman saya izin sebelum nanti ada tanya jawab. Saya mau ngajakin Fatihah mumpung masih hujan. Doa yang dikabul sama Allah ketika hujan salah satunya doa mustajab. Teman-teman kalau ada hajat, ada keinginan silahkan sampaikan. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah hajat, keinginan kawan-kawan kami majlis Al-Latif pada malam hari ini Engkau kabulkan ya Allah. Engkau kabulkan ya Allah. Jika hajat-hajat itu tertolak karena dosa-dosa kami ya Allah, maka Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Tutupilah aib-aib kami ya Allah. Ridhoi kami ya Allah. Ala hadini wa ala kulli niyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rabb. Ya, silakan kalau mau masih dalam hati berdoa mumpung masih hujan. Ya, saya kalau berdoa Ustadz, Afwan. Siap. Sudah selesai. Baik. Saya belum tutup salamnya, belum tutup acaranya, ada MC nanti yang akan memandu, ada tanya jawab, izin. Yang bisa saya jawab. Kalau yang tidak bisa saya jawab, saya akan minta sama guru saya untuk dijawab, nanti saya akan sampaikan. Gitu ya. Karena saya khawatir kalau ngejawab salah, kalau ngejawab tidak punya dasar, maka jawabannya akan jadi salah. Gitu ya.
Mangga MC. Oke, Masya Allah. Syukran jazakallah khair. Ustaz, ini kita akan lanjutkan sesi tanya jawab, cuman kalau ini berhubung nih mungkin waktunya cukup lumayan sudah setengah 10 kurang ya. Nah, kita akan buka sesi tanya jawab. Akang satu, teteh satu. Silakan yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Akang boleh? Enggak Kang, kalau ada yang mau bertanya, itu teteh satu di paling belakang tuh satu. Bapak ini ya satu. Oh enggak. Mana? Oh Itu itu, yang paling siap. belakang. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, alhamdulillah bisa ketemu nih malam ini. Gimana hukumnya bila mana ada seseorang atau istri berbuat WA dengan laki-laki lain tanpa izin suami dan pergi tanpa izin suami, dan banyak menonton film-film yang kita cerita itu, nonton film telenovela selingkuhan, dilarang malahan melawan. Padahal itu teh kata Pak Ustadz seolah contoh jelek yang kadang-kadang bikin aura negatif untuk si penontonnya. Mohon informasinya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Itu dari Ikhwan satu, dari Ahwat. Ada yang mau ditanyain? Mau dikumpulin dulu Ustaz? Itu Kumpulin satu dulu. lagi ada. Boleh. Ada. Teteh boleh ke depan dulu sebentar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, pertanyaannya bagaimana agar kita bersabar menghadapi salah satu sifat buruk dari orang tua gitu. Mungkin kan kita sebagai anak tuh ya kewajibannya gitu ya untuk birrul walidain gitu, untuk mematuhi apa-apa gitu yang diperintahkan gitu. Tapi ada kalanya ketika kita tuh jadinya gerasa gerusu gitu. Maksudnya kita ngerasa gak ikhlas banget gitu, dan takutnya tidak dihitung sebagai pahala gitu. Jadi gimana caranya kita tuh berbakti kepada orang tua tuh dengan hati yang lapang, dengan hati yang yang tadi kata Ustadz gitu ya, bila Allah ridho insya Allah gampang gitu kesananya. Jadi gimana caranya, yang pertama itu kita bersabar dengan sifat buruk orang tua kita, dan yang kedua gimana caranya kita biar bisa lapang gitu ketika kita berbakti atau enggak ikhlas gitu, kita ikhlas menjalankan tugas kita sebagai anak gitu. Mungkin itu saja Ustaz. Akang MC, karena akhwat itu di akhir zaman tuh paling banyak. Jadi saya minta satu lagi dari akhwat, pertanyaannya ada lagi? Oke, boleh. Silakan, ada dari teteh Kalau satu ada, lagi nih. Jadi saya kasih kesempatan satu lagi. Ada? Di tengah? Di kanan, Kalau di kiri? ada ya udah. Nggak ada nih kayaknya. Palinter ya dia mah tuh udah. Teteh itu? Enggak. Jumput. Tapi lamun kieu mah anu nanya umroh gratis ramai itu. Ngedadak Ustaz udah makan belum tuh? Nanya jadi. Kayaknya udah cukup Ustaz. Iya. Bapak terima kasih banyak pertanyaannya. Ini pertanyaan kesekian kalinya yang harus saya jawab. Berat ngomongnya. Berat. Hukumnya apa? Ya haram lah. Kan sudah menikah tanpa izin suami. Apa contohnya? Ketika saya lupa perangnya ini, perang Khandaq atau perang Badar. Ada seorang sahabat yang menikah. Selepas menikah ini sahabat dipanggil untuk berperang Bapak. Pesan dari sahabat ini kepada istrinya, wahai istriku yang cantik jelita, yang baik hati, yang soleha. Titip rumah ketika saya berperang, jangan pernah keluar rumah tanpa izin saya sebelum saya pulang ke rumah ini. Berangkatlah sahabat itu. Esoknya datang utusan orang tuanya. Hei Solihah, ayahanda kamu sedang sakit, tengoklah. Kata si wanita ini dengan akhlaknya menyampaikan bahwa mohon maaf, suami saya sedang berangkat berperang. Kalau bahasa saya, instruksi dari suami tidak boleh keluar rumah. Tidak boleh keluar rumah. Maka saya patuhi itu, saya doakan suami saya dari sini. Pulanglah utusan orang tua dari Salihah ini.
2 hari yang berikutnya datang lagi, ayah kamu sudah semakin parah. Jawabannya sama, belum ada izin, suami belum pulang. 3 hari berikutnya ayahandanya wafat dan datang, tolonglah sebelum dikubur dilihat dulu, barangkali mau ikut nyolatin dan lain sebagainya. Gak bisa. Ini utusan udah kadong dongkol. Ini perempuan kagak bakti apa ya sama orang tuanya, begitu mungkin dalam hati. Laporlah dia ke baginda Rasulullah Muhammad SAW. Disampaikannya dari A sampai Z detail tanpa ada yang aling-aling. Jawaban Rasulullah, ayahanda dari perempuan ini sudah diterima masuk surga karena kelakuan dia ikut turut taat kepada suami. Kalau sudah punya istri, kalau sudah punya suami ya turut taat kepada suami. Kecuali kalau disuruh makan racun, baru boleh. Ya. Tapi kalau misalkan, ini tuh susah ngomongnya. Karena dilakuin sama perempuan, dilakuin juga sama ikhwan. Nggak boleh WA dengan yang bukan muhrimnya. Ya ikhwannya juga sering curhat sama perempuan lain ya suaminya. Jadi kan 11-12 akhirnya. Ya karena istrinya di rumah sering pakai PPO, pakai daster bolong, pakai salon pas. Susah mau curhatnya ya. Karena yang di luaran mau lebih cantik itu ya. Mungkin lebih bagus, lebih keren. Yang di rumah karena sudah menikah lama jadi lupa. Gitu laki-laki tuh. Perempuan juga sama. Karena yang perhatian yang di luar. Yang di luar manggilnya my sweetie, my love, baby, bla 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 blu 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 buluk buk begitu. Akhirnya terbuai. Udah tahu dosa dilakuin. Loh, Ustaz kok tahu? Loh saya pernah mau mendamaikan suami istri yang mau bercerai gara-gara WA. Dulu mah bukan WA, apa namanya? Berry itu apa? Blackberry BBM. Buset. Udah mengajuan mau cerai besoknya, mau sidang. Ketemu sama saya. Saya bilang, gimana nih awal? Begini, gara-gara BBM-an. Makanya kalau sudah punya suami, ngelakuin apapun harus izin. Izin. Hatta nyuciin. Nih nyuciin apa? Celana. Di dalamnya ada harta karun 200.000. Izin dulu. Jangan main tilep aja. Ya. Kadang-kadang suka ditilep tuh 500.000, 300.000. Kita yang nyari kemana-mana. Itu orang, kita emang enggak. Betul? Izin dulu. Kenapa? Karena izin itu merupakan apa ya bahasanya, kalimat yang merenahnya itu. Itu adalah pintu buat akhwat untuk masuk surga gitu deh. Melayani suami itu, izin kepada suami itu. Kenapa? Nih, kenapa? Kalau istrinya durhaka, maka tanggung jawabnya ditanggung oleh siapa? Oleh siapa? Suami. Lah kalau kita laki-laki durhaka, siapa yang mau ngejamin? Kagak ada. Betul nggak? Istri mah dijamin ke suami, makanya syaratnya harus tunduk patuh taat. Ustaz, tapi jangan sampai digejebruskan kena jurang, ulah atau digejebruskan kena jurang, maka kita juga harus tahu ilmunya, tunduk patuh taat. Bagaimana kalau melotot ngelawan? Udah Pak, kita mazhabnya mazhab sepertiga malam, tikungnya sepertiga malam. Ya Allah, yang maha pemilik istri saya yang soleha, ya Allah. Yang maha membolak-balikan hati istri saya, ya Allah. Pusing saya, ya Allah, ngasih tahu, ya Allah. Gimana caranya, ya Allah, saya serahkan sepenuhnya kepada Engkau, ya Allah. Karena dia bukan milik saya, ya Allah, dia amanah yang harus saya arahkan, ya Allah. Saya serahkan. Sudah. Selesai tanggung jawab kita. Lapor sama yang mempunya kok. Betul? Lama yang punya diapain? Allahumma ya muqallibal qulub sabis qalbi ala dinik wa ta'atik. Allah yang maha membolak-balikan hati, ya Allah. Tunduk patuh taat. Sudah. Yang jelas hukumnya nggak boleh. Ya. Iya dong, bukan muhrim. Saya pernah tuh debat sama salah satu perempuan jamaah, ibu-ibu. Ustadz kalau gitu gini, nggak bisa, nggak boleh. Cikal bakal selingkuh tuh dari situ curhat. Apalagi curhatnya sama mantan. Pak, apalagi hati-hati tuh kalau reuni, Pak, teteh, kakak, akang, teman-teman reuni SMP, SMA, kuliah, hati-hati. Kan banyak mantan di sini ya. Suka CLBK, hati-hati, harus kuat iman, bawa istri kita, bawa suami kita, bawa pasangan hidup kita.
Kenapa? Biar tahu udah punya istri, udah punya suami. Dandanin yang rapi, yang cantik, betul? Jangan main api, nanti terbakar. Ya, karena godaan iblis sampai dengan akhir zaman itu ada di urat nadi, dalam pembuluh darah semua. Dan iblis tuh nggak suka ada pasangan suami istri itu sakinah mawaddah warahmah tuh nggak suka. Pasti diuji, digodanya oleh itu tuh. Selingkuh tuh. Aduh, ampun deh, ya. Partai yang paling besar selingkuh. Bayangin aja jumlah penduduk Indonesia ada berapa? 285 juta. 70%-nya hampir perempuan. Cek aja di BPJS. Badan BPS ya, Badan Statistik berapa yang perceraian. Dan pastikan yang perceraian itu pasti gara-gara 90%-nya gara-gara selingkuh. Gitu Bapak, nggak boleh. Kalau teing jeung teing mah nyatos we tikung sepertiga malam ku tahajud, bacain aja Yasin. Ya udah gimana lagi ya tuh. Jawaban yang kedua, Ustadz gimana ngadapin orang tua yang punya tabiat yang kurang baik? Hade goreng ge kolot urang mah bisa diganti. Caranya gimana? Sabar. Nah Ustadz meni kitu, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Doain juga, ya Allah. Saya ingin bahagia dunia dan akhirat ya Allah. Saya ingin membahagiakan orang tua saya. Ya Allah, namun orang tua saya itu punya tabiat buruk seperti ini ya Allah. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati orang tua saya ya Allah. Di sepertiga malam doain. Berikan hidayah kepada orang tua saya ya Allah. Tapi jangan di depan orang tuanya. Diem-diem, sholat tahajud, doain itu. Ya. Ustaz gimana cara ngingetinnya? Kita agak sulit ngingetin orang tua itu. Diingetin salah, nggak diingetin salah. Sudah cukup diam, dengarkan dan doa selesai. Biar tidak ada pertikaian dan permusuhan. Banyak juga orang tua ribut gara-gara warisan. Kita pernah dengar viral perempuan, ibu-ibu dituntut sama anaknya. Sampai masuk penjara. Aneh kan? Anak dituntut sama orang tuanya. Aneh. Kenapa? Karena ada tabiat buruk yang kitanya tidak paham ilmu sehingga kita ngomong cukup keras sama orang tua. Ada durhaka orang tua kepada anak dan ada durhaka anak kepada orang tua. Allah tuh maha adil. Jadi bagaimana caranya? Doakan, minta sama Allah sambil kita berikhtiar yang maksimal. Jadikan itu sebagai lahan kita untuk beribadah. Gak apa-apa, terusin aja berbaktinya. Tapi ya Allah mangkal hati kita. Semangkal apa sih? Ibu kita mengandung kita 9 bulan. Nongeng salah, nyangikir salah, nangkuban salah, nangtung salah, lempang salah, olahraga salah. Betul? Kalau udah 9 bulan, sok yang sudah punya anak lahiran. Ayah banting tulang, tulang aja dibanting. Ya, pergi pagi pulang sore, pegel pinggul, pegel hati. Nyari duit itu gak semudah yang kau pikirkan. Tapi untuk anak luar biasa. Apakah kita bisa seperti itu? Belum tentu. Maka ketika ada hal seperti itu, jadikan itu sebagai teguran bukan sebagai ujian. Kalau sebagai ujian tuh kita suka sombong, ngerasa diri kita paling soleh. Tapi kalau sebagai teguran minimal kita tahu diri dan mawas diri dan bermuhasabah di diri. Itu mungkin Kang dari saya, jawabannya mudah-mudahan tidak puas. Caranya bagaimana? Tadi yang terakhir, caranya agar kita lebih tahu, belajar terus. Nuntut ilmu terus. Bapak juga sama nuntut ilmu terus. Ketemu terus, nanti ada ustadz yang lain tanya aja pertanyaan yang sama. Gimana jawabannya? Nanti ramu yang terbaik, Bapak komunikasi dengan istri sembari candlelight dinner. Oh gitu dong. Jangan agak beres. Tapi ajak nongkrong di apa itu? Cuanki, Pusdai, ada. Nggak apa-apa itulah. Nggak usah restoran mahal juga, ajak di Cuanki malam mingguannya. Budak titipkeun heula ka tetangga. Ajak malam mingguan. Seperti dulu nembaknya beliau seperti apa? Pakai bunga, pakai silver queen, pakai coklat gitu ya. Ada yang geus kawin, ya sekian tahun poho, meuli bunga hanteu, silver queen hanteu. Nita masak mie oge. Pamasakan mie tuh ai, nah, gitu kan. Jangan gitu. Ya. Berat sebenarnya, tapi sama-sama kita belajar. Sama-sama kita belajar. Terima kasih.
Oke, Ustadz, hatur nuhun, jazakallah khair. Masya Allah, ini hari ini kita pada pertemuan sangat berkesan ya. Betul. Tapi dari tadi kita tuh kan lihat Ustadz tegas banget. Tapi kita melihat sisi lain dari Ustadz. Apa? Ini lihat, Masya Allah pink banget. Masya Allah. Ini ada sisi lain, berarti Ustadz itu penuh kasih sayang dari tegas-tegasnya itu. Insya Allah Ya. ya. Alhamdulillah, jadi udah dapet lah poin-poinnya supaya Betul. bisa sukses. Ya, Insya Allah ini jadi teman-teman 5 poin tadi dicatat ya. Bikin story, Betul. jangan lupa tag at Masjid Al Latif ya. Nantinya biar meluas Betul. manfaat. Jadi tadi yang dicatat mungkin di buku atau di note di share ya. Itu dia. Oke, hatur nuhun. Terus, Ustaz, Ustaz. kami aturkan untuk kembali ke mihrab ya. Hatur nuhun, semoga nanti kita ada kesempatan lain ini kita Betul, dibakar betul. semangat lagi hujan, dibakar semangat Nah, ya, itu Masya ya. Allah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Teman-teman semuanya, Alhamdulillah ya, untuk pertemuan kali ini kita sudah selesai. Ini meskipun ini sambil nunggu hujan ya Betul, teman-teman di sini. betul. Namanya hujanan, ya nggak apa-apa juga kan, ada jas hujan ya. Kalau yang bawa, Iya. yang bawa dia Tapi dulu mending di sini. nongkrong dulu ya, masih Betul. cuan-cuan atau apa itu di depan. Iya, ada banyak lah jajanan Itu dia. insyaallah ya. Silakan mungkin yang mau nongkrong dulu silakan ya. Insya Allah ini alhamdulillah terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Ini jadi berkesan banget kita Betul. baru bertemu dengan Ustadz Ihsan tapi ini sangat luar biasa ilmu yang disampaikannya. Insya Allah. Jadi gimana coach? Jadi saya Udahlah pegel ya. Begal ya. Oke. Untuk teman-teman teteh kalau misalkan mau menunggu hujan dulu insya Allah silakan ya feel free aja. Insya Betul. Allah Latif buka 24 jam. Ya. Kalau misalkan ada yang misalkan sampai jam 11 gitu ya nungguin. Atau mau itikaf. Ketiduran, pulangnya besok nggak apa-apa juga. Nah, gitu, itu insya dia. Allah, ya. Kalau mau itikaf juga silakan. Itu Nah. Al-Latif kita buka 24 jam untuk Betul, teman-teman betul, jamaah betul, betul. ya. Oke kalau gitu, oh iya besok insya Allah Oh ada iya, triple Q insya ya? Allah besok kita mungkin yang teman-teman sudah cek di Instagram ini sudah ada di upload ya di Instagramnya Masjid Al-Latif dan juga Triple Cool Project. Betul. Ini besok ada kajian lagi bareng Ustadz Syahid Fauzan. Nah, Betul. silakan ya tentang bakalan bahas tentang apa? Silakan cek di Instagramnya @triplecoolproject dan juga di Masjid Al-Latif. Iya. Nah, itu dia. Iya betul sekali ya. Apa strateginya? Capek lah udah. Oke, kalau gitu Tutup aja. kita tutup saja Yes. semua majelis pada malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah sekali, istighfar 3 kali dan juga dengan doa-doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya Riki Apriana pamit undur diri. Saya Gia Teong pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.